Kemertaan, balik lagi nih sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Kali ini kita akan melihat nih pembuatan makanan yang dibalut dengan sebuah adonan tapi di dalamnya juga ada isiannya. Wah, penasaran kan? Yuk ikutin Eva terus. Oi, hari ini Eva ada di Tambak, tepatnya di Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, keluarga ai. Nah, di sini kita akan melihat pengolahan dimsum. Pasti beberapa dari keluarga ada nang hanyar mendengar mangakwa kadek. Nah, jadi dimsum itu adalah makanan yang berasal dari Tiongkok atau Chinese atau Cina lah. Jenisnya pun beragam sebenarnya, karena semua makanan atau kue pembuka bisa dikategorikan sebagai dimsum. Nah, dalam bahasa Mandarin, dimsum berarti menyentuh hati, di mana makanan yang satu ini terdiri dari beberapa jenis makanan yang berukuran kecil. Oh iya, penyebutan nama dimsum ini juga awalnya itu adalah tensin, yang mana dalam bahasa Mandarin juga dapat diartikan sebagai kudapan atau camilan. Dimsum juga biasanya disajikan bersama dengan teh loh. Namun seiring berjalannya waktu, dimsum sekarang terkenal di berbagai penjuru dunia. Salah satunya di Indonesia, di kota kecil dan kecintaan kita ini, Rantau. Tapi karena saking berkembangnya, penyajiannya pun hanya dibersamai dengan cocolan dan tanpa teh pula. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan Shifu alias guru kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu, owner dari Dapur Freya. Usahanya itu Dapur Freya ini awalnya aneka cemilan sebenarnya, tapi awal mula cemilan yang dibikin tuh dimsum. Alamatnya di Jalan Tambak, Komplek Pesona Tambak Indah, Blok D9, Tapin Utara. Nah, jadi keluarga di sini Eva sudah bersama dengan Kak Ayu. Meskipun namanya Dapur Freya, tapi ownernya namanya Ayu. Jadi Kak, untuk pembuatan pian ini apa yang pertama harus kita lakukan? Ini pertama kita siapkan ayam dulu loh. Ini ayamnya kita cuci dulu nih. Ini 1 kilo ayam. Kita cuci dulu lah. Ini sudah tanpa tulang nih. Oh jadi dagingnya aja lah. Dagingnya aja, ini kita cuci dulu. Nah, bahan utama dalam pembuatan dimsum siomay Dapur Freya ini nih keluarga adalah ayamnya. Jadi di sini Kak Ayu cuci ayamnya terlebih dahulu sebelum diolah. Pastikan sudah bersih dari darah dan bulu-bulu lainnya ya keluarga. Aku betimbang loh supaya rasanya tuh pas kayak itu nah. Tetap sama lah. Tetap sama, kada berubah, ada yang dikira-kira kan, kalau dikira-kira kan bumbu yang lain-lainnya dikira-kira juga. Jadi ditimbang dulu daging ayamnya. Berarti pian ini tiap kali maulah 1 kilo kayak itu Mas ayamnya? Sekilo dulu. Karena misalnya ada biasanya 1 kilo Bang. Setiap hari open order tuh. 1 kilo lah. 1 kilo. Iya. Sudah. Lalu diapakan Kak? Ini hanya kita potong-potong. Oh. Kita timbang dulu. Oh, timbang lah. Dipotong halus-halus, timbang. Per 3 on lah. Per 3 on aku biasanya, supaya soalnya betakaran udah bumbu-bumbunya tuh. Jadi kita sini kita potong-potong, kita timbang. Hmm. 185 lah. Si separohnya lagi. Kalau misalkan 3 on tuh mayu berapa? Bawalah berarti. Kalau 3 on itu biasanya 23 biji, 22 biji kalau dimsum aja. Kalau aku nih kan jualannya kada dimsum siomay aja loh. Ada gyoza ayam, ada juga Bang sebenarnya. Ada chicken roll, ada juga. Jadi kalau misalnya dalam 3 on itu misalnya orang hendaknya campur siomay gyoza ayam bisa lebih dari 23 Bang. Tapi kalau dimsum siomay aja itu bisa 23 biji aja. Kalau siomay dimsum. Berarti kalau dimsum siomay itu ayam aja lah isinya lah. Ayam aja, ada tepung sedikit. Oh iya. Itu nah udah dipotong-potong. 3 nih, ya, 3 lebih sedikit lah. Nah 3 on udah nah. Nah ini hanya kita chopper karena dihancurkan. Oh iya. Gitu. Nah, jadi keluarga tadi ayamnya dicuci dulu 1 kilo biasanya Kak Ayu bikinnya, terus dipotong dan ditimbang
300 gram. 300 gram. Boleh lebih sedikit tapi jangan kurang. Iya. Ingat ya, di chopper aja bukan di blender. Sebab fungsi chopper sendiri adalah memotong, menggiling, serta mengolah bahan makanan menjadi satu. Nah, jadi keluarga untuk ayamnya ini harus dicampurkan dengan putih telur. Nanti kita tanyain ke Ayu ya, kenapa sih harus dicampurin putih telur? Kenapa kan keberatan aja ya kalau? Eits, jangan lupa nih, apabila kita mencopper daging ayam, kasih juga putih telur. Nah, putih telur ini berguna untuk mendapatkan hasil isian dimsum yang kenyal. Tapi keluarga penasaran gak sih, kok Kak Ayu bisa punya keahlian bikin dimsum ini? Ketujuh mas bola ulah yang pina aneh-aneh tuh bola ulah. Padahal kada tentu juga pang rasanya tuh sesuai. Tapi kayaknya misalnya yang unik-unik tuh mencoba-coba tuh ketujuh mencoba-coba bola ulah kayak itu nah. Mungkin karena memikirkan apalah yang kededa di sini kayak tuh tiba-tibanya jadi terpikir dimsum kayaknya kededa nah kayak itu. Karena tahu dimsum dulu tuh pernah tahu dimsum juga. Jadi kayaknya cobain dimsum juga di sini kayak itu nah. Pernah kan dulu waktu bahari benar pernah sekali coba di meja baru sekali itu sekali juga tuh hanya sekali coba kayaknya dijual di sini kayaknya banyak peminatnya kayak itu nah. Kegiatan kan kita ibu rumah tangga nih itu aja ya lo. Jadi perlu ada sesuatu yang apa ya ibaratnya malah jadi karena ketujuh masak. Jadi akhirnya kenapa ada jualan masakan yang kayak ini kayak itu nah. Berarti ini kita bawalah isiannya dulu ya, La? Iya isiannya. Isiannya dulu kita. Untuk isiannya nih Pin dasar khusus ayam aja atau ada isian lainnya? Ada isian lainnya karena ada labu siam sedikit. Sayur labu siam sedikit. Itu dicampur ke sini juga kayaknya. Kena dibuat ke sini supaya lebih empuk kalau labu siam tuh. Oh, kadonya. Pakai sarung tangan dulu keluarga. Berarti ini kemungkinan kita akan menggunakan tangan langsung lah. Nyaman pakai tangan bang. Ini kita aja nah. Kayak ini aja. Oh iya. Habis itu kita buat ini bahannya nah. Ini labu siam yang sudah diparut lah. Step selanjutnya adalah memasukkan bumbu-bumbu untuk isiannya nih keluarga. Jadi di sini Kak Ayu sudah menyiapkan berbagai macam bahan-bahan. Nah, bahan-bahan tersebut dicampurkan semuanya ke dalam adonan ayam dan telur tadi. Lalu kita aduk hingga rata. Ini dicampur bertahan di sini kah? Saus tiram. Iya, saus tiram, kecap asin lawan minyak wijen. Iya, gitu. Campur. Ini itu bawang putih. Bawang putih parut lah. Parut. Aromanya sangat mengeluar. Ini ya, itu daun bawang. Ini daun bawang yang sudah dimasak kah? Kayak itu kah? Ditumis sedikit. Supaya kada tapi berbau daun bawang tuh. Jadi ditumis lebih harum. Iya. Sebenarnya kalau mentah ada Jepang. Kalau mau mentah, tapi aku biasanya ditumis selama ini tuh. Ini gula, garam, lada, sama kaldu jamur. Oke, untuk penyedap rasanya lah. Iya. Ternyata nih keluarga, Eva kira isian dimsum siomay itu cuma ayam dengan bumbu aja. Ternyata enggak. Nyatanya ada sayuran berupa labu siam juga loh, yang berfungsi untuk meningkatkan kekenyalan pada camilan yang satu ini. Variannya ada ayam original, ada ayam udang, ada jamur, ada topping crab stick, sosis sama apa tadi? Ayam udang. Tapi Eva interupsi dulu nih. Hari ini Eva dan Kak Ayu akan membuat dimsum siomay. Keluarga jangan ngira ya kalau dimsum itu adalah makanan yang akan kita olah hari ini. Ya, makanan yang kita olah hari ini itu memang dimsum, tapi hanya salah satu dari jenis dimsum. Sebab jenis-jenis dimsum itu ada beragam. Misalnya seperti bakpao, hakau, spring roll, siomay, angsio, mantau, wonton, dan masih banyak lagi.
Nah, sudah halus, hanyar, kita diamkan dulu satu mat. Oh, ini didiamkan dulu setengah. Diamkan aja dulu. Oke. Nah, sekarang kita mau olah kulitnya gini lah. Kulitnya, oke. Kulit. Ini yang warna kuning lah kita bikin. Ini ada 2 macam bang kulit dimsumnya, ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Oh iya. Nah, ini yang sudah jadi ini kuning. Ini karena yang putih nih belum bikin dulu. Ini Jadi kita akan membuat yang kuning. yang kuning. Tapi ini kita bikin dulu lah. Oke, boleh. Sambil mengolah ini dijanakan. Boleh. Didiamkan dulu. Setelah adonan untuk isian dimsum siomay ini sudah dikacak secara merata nih, lalu Eva dan Kak Ayu akan membuat adonan lagi untuk kulit dimsum siomay ini. Pencampuran air hangat pada tepung ini berfungsi untuk melarutkan tepung hingga menjadi adonan. Langat-langat kuku aja lah kula warga banyunya, mun kapanasan kaina ngali buan pian maaduk. Tunggal dikitan aja kita masukkan banyu langat kukunya ke gelapung, pelan-pelan saja kula warga bagi mit aja asal jadi. Kenapa harus pakai air hangat? Inya ibaratnya tuh kayak apa yuk? Jadi tepungnya tuh jadi model kayak setengah matang tuh nah. Jadi misalnya sudah jadi kulit tuhnya lebih elastis karena biasanya tuh lebihnya tuh Senin sampai Kamis tuh biasanya weekend biasanya libur pang. Kalau Senin sampai Kamis tuh open order, setiap hari open ordernya. Sehari tuh kayak ini pang sekilo, tapi bertahap kayak tadi tuh nah. 3 on dulu, 3 on dulu mau olah, kalau sudah habis hanya bikin adonan hanyar lagi. Omsetnya tuh sehari kah? Kalau habis semua kah? Kalau habis semua tuh bisa 150 lah, 150.000 sampai 200. Kalau 200 tuh kalau misalnya yang mesen tuh kayak gyoza ayam kan bijinya lebih banyak loh. Otomatis terbanyak juga duitnya jar penghasilannya karena jumlah bijinya lebih banyak daripada dimsum. Tapi awalnya tuh Pian memang dasar handak bolah dimsum nih sagan berjualan kah atau awalnya gabut aja lah? Gabut. Gabut justru sebenarnya. Ini asa kayak gabut juga ada juga bah itu di rantau ini kayaknya masih kurang, masih jarang tuh yang dijual ya loh. Jadi akhirnya apa tuh ngarannya? Mengideakan untuk berjualan. Berjualan ini nih. Nah kalau kurang nih bisa aja ditambah tapioka sedikit. Oh ya. Ini aja. Oh iya, kata Kak Ayu, kulit dimsum itu berbeda dari lumpia ataupun pangsit. Wow, Eva baru tahu. Tapi Eva gak minder, soalnya Eva yakin banyak juga yang hanya tahu bahwa sebenarnya kulit dimsum itu berbeda dari kulit masakan lainnya. Kula warga jangan padahkan lah, Eva memadahkan ini lawan buhan pian aja. Eva memadahkan ilmu ini karena Eva sayang lawan buhan pian supaya semangat buhan pian untuk memulai usaha dapat lebih meningkat. Nah, jadi untuk kulit dimsum ini sebenarnya hampir sama dengan pangsit. Namun, kulit dimsum umumnya lebih lentur dan lebih tipis. Hal ini agar dapat memudahkan kita untuk membentuknya. Selain itu, kulit sendiri berfungsi agar makanan dapat lebih rapi dan memiliki look yang ciamik serta beda. Kulit juga dapat menambah tekstur dari makanan loh dan mampu menjadi ciri khas sebuah makanan. Ini 1,5 tahun lah dari Januari 2022. Awal-awal tuh juga ada yang kada tahu dimsum tuh ada juga kayak apa dimsum jar. Pas nukar tuh nah, pas hanya pertama kali nukar tuh ada juga yang menakoni kayak tuh. Pas nukar hanya tahu oh ini dimsum kayak itu karena ada beberapa yang kada tahu dimsum tuh apa gerang kayak itu nah kayak itu bingung orang tuh apa dimsum nih kan biasanya kada tapi ada kalau nang jual kayak ini di sini awalnya kayak itu banyak juga yang kada tapi tahu tuh nah dimsum nih apa kayak itu. Nah setelah adonannya kalis lalu kita diamkan sebentar. Kita biarakan inya bahinak dahulu. Bakas kita aduk lawan kacak-kacaknya wantangan kalau tikula warga Nah sembari kita mendiamkan kita ke step selanjutnya. Jadi hari ini itu Kak Ayu kebetulan bikin 2 dimsum, yakni yang warnanya putih dan yang warnanya kuning. Dan alhamdulillah ya sesuatu, ada loh adonan yang sudah jadi. Nah adonan ini dikasih pewarna makanan agar mendapat warna kuning sesuai apa yang Kak Ayu sebutkan. Untuk pembuatan kulit dimsum ini nih kula warga harus dikibit-kibit seukuran kalikir. Kicik sekali, kakak lingking kayaknya bentukannya kula warga. Nah adonan yang seukuran lingking ini lalu kita roller hingga pipih.
Oh berarti lawas kalau Tadi ibaratnya lawas pang ya. untuk pengolahan apa kulitnya. kulitnya. Tapi kalau misalnya sudah anu aja pang misalnya 20 buting kulit lah. 20 buting ini bisa 10 menit tuh nggak? Oh. Kamu boleh coba lah, Kak? Boleh. Ini nak gesenin pian kah? Ngena nakon. Boleh. Nah nih. Nih kita kayak ini sudah kan rata loh. Nah, habis itu kita sebutin kayak ini. Oh, jadi kecil-kecil pulang. Kecil pulang, jadi ibaratnya tuh lebih nyaman. Kadang membulati dicetak. Oh iya. Kayak dulu kayak tupang, tapi karena ada apa namanya bagian yang terbuang loh kalau yang tercetak tuh. Oh iya bujur di higanya ya lah. Iya di higanya tuh jadi kini aja. Kata Kak Ayu, kuncinya itu jangan ragu. Dengan bentuknya yang kecil ini, menurut Eva lebih mudah untuk mempipihkannya dan mempercepat pekerjaan juga. Oh iya, siapkan tepung juga nih. Tepung ini berfungsi agar adonan tidak lengket atau barikit di roller bahkan tangan. Tapi jangan kebanyakan jual lah keluarga, soalnya mun kebanyakan adonan jadi lebih kaku dan kada elastis. Jadi cukup dikira-kira aja. Pemasarannya kita pernah ke Sungai Raya, pernah ke Kandangan, pernah juga antar. Terus tuh karena ading di Martapura, pernah di Martapura juga open order, kawanannya juga di Banjarbaru pernah sekali sampai situ. Kak ada tips lah Kak untuk ini Kak untuk roller nih. Apa ya lah tipsnya? Jangan ragu-ragu. Nah ya tuh, nah bisa sudah. Oh jangan ragu-ragu kalau ti. Iya, betul. Awas sudah berjualan nih. Nah, wow. Saing dong ini kita. Nah, setelah menjadi beberapa kulit dimsum siomay, lalu Eva dan Kak Ayu beranjak ke pengisian adonan. Untuk pengisian adonan ini ada beberapa isian dan macam-macamnya loh. Nah, untuk saat ini kita berdua akan membuat yang isian ayam udang. Jadi, adonan awal tadi itu tuh keluarga, kita campurkan dengan udang kecil yang sudah dipotong menjadi super kacut. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Oh, udangnya jadi dicincang lah. Cincang halus ini aja. Udang inilah hundang halus. Udang halus. Udang halus. Nah, jadi kita ambil kira-kira lah. Biasanya 1 biji dimsum tuh 1 sendok makan nih. Oh, 1 sendok makan. Isinya ya lah. Isinya. Yang ini 4 sendok makan lah. Nah, kita ambil sekitar setengah dari ini. Oh, setengah dari yang kita ambil tuh. Kira-kira jangan sama banyaknya. Kira asal ada aja tuh anunya Pak. Angi. Bujur. Rasa-rasanya ya. Rasa udang itu. Nah, biasanya menu pian yang paling disukai orang apa Kak? Bestsellernya? Bestsellernya biasanya mix. Adinya kan ada menu mix lah. Jadi mix itu isi 6 itu ya ada ayam udang 2 biji, ada ayam yang wortel 2 biji sama jamur 2 biji. Nah, itu biasanya isi 6 itu. Yang mix lah berarti lah. Yang mix. Kemudian dimasukkan pada setiap kulit dimsum siomay. Takarannya itu 1 sendok makan. Nah, uniknya nih keluarga, untuk varian ayam udang, Kak Ayu di sini hanya menggunakan kulit berwarna kuning agar menjadi pembeda. Dan untuk toppingnya di sini itu memakai topping wortel. Sedangkan kulit putih lainnya untuk isian khusus ayam dengan topping yang berbeda-beda. Misalnya saja seperti jamur kuping, crab stick, hingga sosis. Ini kita 1 porsi ini ada yang isi 6 20.000 isinya, ada yang isi 10 35.000. Isi 6 20.000.
isi 10 35.000. Gyoza itu harganya kah? Harganya kita isi 10 35.000. Gyoza ayam. Itu sama aja open order tiap hari juga kalau gyoza? Itu setiap hari juga. Iya. Nah, tangan kita tuh kayak ini dulu, kayak apa ya? Nah, Oke. kayak ini dulu, nah. Oke. Oke. Nah, kayak ini, nah. Jadi karena membentuknya tuh kayak ini kita. Nah, kayak inilah. Kita angkat dulu, kayak inilah. Nah, coba angkat. Angkat. Kayak ini aja. Kayak ini aja. Habis itu, nah tangan kita yang sebelah sini kayak ini. Kayak ini. Hanya kita sesuaikan aja, nah. Kita bungkus-bungkus aja, putar-putar. Dimasukkan ke dalam kah? Nah, kayak ini, nah. Nah, sambil diputar-putar, jari telunjuk kita nih memutar-mutar apa dimsumnya. Nah, sekiranya ya jadi kayak ini. Nah, Setelah diisi adonan, barulah Eva belajar untuk membungkus dimsum siomay ini. Kelihatannya sih gampang ya kulawarga, tapi ternyata susah. Susahnya itu selain karena tangan Eva ini kaku, Eva juga kesulitan untuk meraba dan merasakan apakah kulit dan adonan ini dapat bekerja sama dengan baik di tangan Eva. Eva takutan kalau rabit gagal kayak olahan kita. Tapi sebenarnya kalau gagal pun kada apa-apa sih. Namanya juga belajar ya. Cuma ya kan kalau Eva berhasil di percobaan pertama gitu ya, paling enggak Eva bisa songong dulu ke kamera gitu, bahwa nih Eva nih bisa bikin dimsum siomay loh gitu. karena sorangan lah. Jadi kadang kayak human error kah jurang ya, kada ingat apakah tiba-tiba. Karena kada dia mengatakan misalnya kelupaan masukkan ini pernah kayak itu. Pas sudah jadi kada ingat jar. Padahal itu jadi penting juga pernah kayak itu. Jadi ini tuh harus dicatat dulu di HP kah sekiranya sudah dibelanjakan apa barang bahan-bahan yang kada ingat ditukar tuh pernah juga karena sorangan. Jadi catat dulu di HP supaya kada ingat kayak itu. Tapi emang sih kulawarga, Eva sebagai pemula hampir menyerah untuk membalut dimsum siomay ini. Apalagi Kak Ayu yang gagal berkali-kali untuk mendapatkan kemampuannya hingga saat ini ya. Apa ya, kalau lagi turun ya karena hati senang ya Allah, jadi walaupun misalnya kada tapi banyak yang menukari itu lah, tetap aja ditekuni kayak itu. Nah, meskipun misalnya ngarani penjualan ini kan pasti ada menurun, penjualan menurun ya Allah, ada yang rame. Nah, pas menurunnya tuh karena merasa sudah menyukai, jadi tetap aja digawi aja, tetap aja tuh tekun aja, jangan menyerah kayak itu. Nah, tetap aja digawi meskipun banyak dukanya ada juga, tetap aja digawi. Ke atasnya ini banyak ininya kan apa Kak? Kenapa Pak? Diolah. Ini jadi lah udah lah. Jadi. Sip aja. Dah. Nah. Wow. Hanya kita kasih topping wortel di atasnya. Topping wortel. Oke. Nah. Setelah beberapa kali percobaan, at least Eva sudah lumayan bisa lah ya. Udah lumayan rapi. Emang gitu sih konsepnya kalau warga. Alih-alih terpuruk karena kegagalan dan keletihan, mending atur sudut pandang kita agar lebih positif, sehingga perasaan negatif kita bisa menjadi semangat dan menjadi pembelajaran bagi diri kita untuk mendapat kesuksesan. Jika rencananya tidak berhasil, maka ubahlah rencananya. Tetapi jangan pernah ubah tujuannya, sebab kebangkitan selalu lebih kuat daripada kegagalan. Awalnya tuh gabut tadilah. Jadi awalnya tuh bingung. Awalnya kan karena kegabutan tuh akhirnya kayak jualan online dari rumah. Habis itu karena bingung mencari apa kira-kira di rantau ini yang rame, dimsumnya lagi karena masih jarang waktu itulah. Masih jarang ada yang jual, jadi dimsum aja yang dijual. Jadi sebenarnya ada yang lawas merencanakan tuh kan lo tiba-tiba aja apalagi kan pas habis pandemi lo tuh lo jadi di rumah aja sambil ngurus anak
laki begawi, jadi bertiga di rumah nih, jadi bingung apalah sekiranya tuh merepres otak kah ya kalau kegiatan yang di rumah nih. Nah sekira kada gitu itu aja, akhirnya mulailah berjualan online nih, berjualan online dimsum nih, berjualan online karena Wih. Nah, jadi keluarga dimsumnya sudah diisi adonan, udah diisi topping juga. Jadi tinggal dikukus ya lo, Kak. Nah, setelah semuanya sudah terisi dan terbungkus rapi, lalu tinggal dikukus deh. Gak lengkap rasanya kalau dimsum siomay dibuat tanpa cocolan ya keluarga. Apalagi kita nang Banjar asli nih. Mun kada ada cacapannya, asa ada aja nang kurang leh. Oleh sebab itu, Kak Ayu juga bikin cocolannya nih di sini. Nah, jadi kalau warga sudah kita isi, biar aja buahnya sini berdempet-dempetan, yang nyatanya masak kita hadangi sampai 15 menit lah kalah, kurang lebih 15 menit lah. Iya, kita tutup supaya hawanya di situ-situ aja. Jadi nih kalau warga sambil menunggu dimsumnya masak, Eva dan Kayu akan membuat cocolannya. Apa aja, Kak? jadi ini ada irisan bawang putih, cabai keriting, lawang, cabai rawit, sama saus tomat, sama gula, garam, dan kaldu jamur. Kaldu jamur. Dan cuka sedikit. Cuka sedikit lah. Ini tadi saus Saus sambal lah. Oke. Nah, yang pertama kita masukkan adalah cabai dan bawang putih cincang dulu nih keluarga. Ditumis bentar hingga tercium aroma hayum. Khas banar bang ya kalau mau bawang putih ini ditumis harumnya nang kayak apa. Beuh, pasti keluarga nang di padapuran kawas sudah membayangkan. Nah, setelah harum lalu masukkan air, kemudian saus dan bumbu-bumbu lainnya. Diaduk hingga mendidih. Memang untuk cocolan dimsum tuh harus pedas kah, Kak? Pedas, ada asamnya, ada manisnya. Nah, aku kayak itu pang tipe sambal kuning. Kan beda-beda lah. Oh iya. Sambal dimsum orang tuh ada yangnya kada terlalu manis, lebih ke asam gurih aja ada. Ada kalau aku nih ada asamnya, ada manisnya, ada gurihnya. Oh iya. Kita tambah sedikit aja. Kita mesen di Instagram, biasanya di Instagram di Dapur Freya. Nama Instagramnya di situ ada nomor WA, ada juga sudah. Jadi tinggal hubungi lihat di Instagram aja. Instagram Dapur Freya. Kak, untuk dimsum nih isian ini biasanya berapa, Pian? Satu ini kah? Satu panci ini bisa 20. Oh, 15 biji. Oh, berarti full barataan kan? Tiga on tuh. Oh iya. Tapi berdempet-dempetan dalam situ ada apa lah? Ada apa? Ada apa? Dempet-dempetan. Udah kita buka. Wow. Bagaimana lah? Ini pun kayak menggembala. Penasaran kalau kayak apa gambarnya, view-nya. Kayaknya lah pas sudah masak. Apabila sudah mendidih, barulah kita masukkan tepung tapioka. Tepungnya sedikit aja lah keluarga, soalnya segan mengentalakan aja, supaya kada encer-encer banar. Setelah dimasukkan, lalu diaduk. Kemudian jika sudah mulai mengental, lalu matikan kompor dan dinginkan. Cocolan sudah jadi, tinggal menunggu dimsum matang.
Nah, tinggal tunggu dimsum aja lagi kita. Disajikan. Tinggal menghadang dimsumnya masak, sambal atau cocolannya dingin, lalu siap di packing. Keluarga balom lagi dimakan tuh balom. Nah, dah. Oh iya, keluarga tahu tidak, untuk pembuatan dimsum ini sudah kita saksikan sendiri bukan? Bahwa sangat simpel dengan bahan-bahan yang aman pula. Aman banget nih buat keluarga yang kali aja nggak bisa atau sedang mengurangi cemilan dengan minyak yang bejibun, kayak gorengan-gorengan gitu. Solusinya ya makan dimsum ini aja, belinya di Dapur Freya. Inovasinya mungkin mudah-mudahan tambah varian lah, misalnya dari kulit kah warna-warni, menambah penampilannya lebih menarik lagi. Habis itu mudah-mudahan menambah ada outlet lah, paling nggak ada satu outlet, mudah-mudahan ada di rumah aja gitu, amin. Oh, cocolan itu. Ini enaknya mana yang barangnya? Terserah Ben. Biasanya Ben kayak apa? Biasanya ada yang mix isi 10 dicampur-campur. Apa aja tuh campurannya tadi? Ini ayam ini nah yang original. Topping wortel tuh lah. Iya. Oh, biasanya berapa sendok Kak? 3 sendok lah. 3 lah, sampai hibak berarti lah. Oke, ini. Mantap. Nah, Wow. ya. Udah. Bisa juga request tambah berlebih kayak ada juga nggak itu? Berarti ininya dua wadah. Ditambahi 2 wadah kayak itu bisa juga. Oh. Wow. Sesuai keinginan. Boleh coba Kak? Iya, silahkan. Keluarga. Kerja kita. Saat-saat yang kita nantikan. Yang ini gini lah, kita cobalah ini soalnya kita tuh. Wow. Kita coba yang topping sosis dulu. Apa isinya? Isinya ayam udang. Salah, ayam aja. Ini cocol kesini lah. Bismillah. Panas. Kayaknya Eva harus mencoba bang lagi lah. Untuk dapat memastikan. Untuk isiannya, saat dimuntung Eva merasakan ada teksturnya. Mungkin kita dapat dari apa tadi, labu lah, labunya. Terus ada tadi kan ayamnya juga kada hancur-hancur bener lah keluarga lah. Terus tuh untuk cocolannya pedas manis, tapi kada pedas bener. Nah jadi kalau aja dinikmati, mau misalkan kakanakan yang tatuasa dikit lah kayak itu. Nah kita coba yang jamur lah. Wow, ini 3 topping. Nah ada crab stick, sosis, dan jamur. Wow. Nah keluarga, jadi dalamnya tuh seperti ini. Nah kita coba ini dulu. Teksturnya tentu lebih banyak karena ada isian jamur tadi di dalamnya lah. Enak keluarga ya. Tapi Eva lebih senang pakai cocolan karena ada sedikit pedas-pedasnya. Nah, nukar lah di sini nah.
spesialnya karena serba homemade lah, serba dibuat sendiri dari kulit. Terus tuh karena fresh juga setiap hari diolah, ada yang nyetok frozen. Kan dipikir karena ada yang stok semalam, jangan ada pernah kayak itu kita. Karena kita bikinnya hari ini open order, hari ini aja olah. Terus apalagi yuk, sambalnya kalau lah mau olah seorang juga kayak tuh. Nah, untuk yang ayam wortel ini agak lebih udang topping wortel kayaknya kalau warga. Ini agak lebih agak adonannya lebih keras dari yang lain. Ada ngolah kita tatak bujur-bujur. Ini penampakannya, isian dalamnya tuh. Nah, jadi ujungnya nih kuning sesuai tadi karena diberi pewarna kuning dan sangat terlihat tipis kalau warga. Kita cobain. Wow, rasa undangnya dasar mangga luar. Yang undang dasar rasanya lebih dominan dari yang lain-lainnya. Mungkin Eva akan lebih senang yang undang. Kita coba pakai cocolan. Pokoknya apapun kalau kita punya minat tuh mulai aja dulu. Kalau mulai aja dulu, yang penting kayak apapun hasilnya tuh kayak apapun hasilnya kita ada pemikiran kayak itu, karena pasti yang namanya suka duka tuh jadi satu paket sudah ya lo. Nah jadi kayak apapun hasilnya kita mulai aja dulu, jangan menyerah, tekuni aja. Pokoknya jangan menyerah tuh pasti, karena ada aja hasilnya pasti dah, Allah tuh sudah mengatur rezekinya toh. Nah keluarga, itu tadi kita sudah melihat lah cara pengolahan dimsum. Nah meskipun dimsum ini lain makanan Banua alias makanan luar negeri, wow keren banget Kak Ayu bisa bawa makanan luar negeri, mantep. Tapi dengan cita rasa Banua ya kala. Nah Eva harap kunjungan hari ini bisa menginspirasi keluarga di rumah untuk memulai usaha. Kak Ayu tadi mulai dari kegabutan dapat menjadi cuan. Jadi buat keluarga juga nih yang mungkin mempunyai usaha yang menarik, unik dari segi cerita ataupun produksinya, barangnya bisa kalau misalkan berkenan hubungi ke di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa Eva sampaikan. Sampai berjumpa di Ragam Usaha berikutnya. Bye bye.